Nunukan ini, ya dana sedikit sudah dikirim oleh Pak Kabak Ekbang. Itu mungkin sementara yang sudah dapat kontrakan bisa pakai dulu. Tapi kalau memang belum karena harga kontrakan dengan uang yang ada itu tidak bisa, tidak cukup, maka mungkin sabar. Bisa kita cari solusi bagaimana supaya tambah lagi mungkin supaya ada bisa kontrak. Begitu. Jadi Nauriyadi begitu ya. Jadi mohon bantu kami lagi Pemda karena memang itu tadi kita lihat banyak juga ya ikuti perkembangan ya banyak masalah terjadi di Papua, di tanah Papua khusus senior juga banyak bermasalah juga karena kebijakan di daerah juga salah banyak terjadi sehingga kita banyak dijebak juga dengan hal-hal begini. Jadi saya sangat hati-hati dalam penggunaan anggaran ini sebagai pejabat bupati karena saya ini bukan pejabat politik. Saya pejabat eselon 2. Saya kepala badan pegawai provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai PJ. Jadi kewenangan saya tidak mutlak, kewenangan saya sangat terbatas. Saya tidak bisa lakukan sesuatu yang menyalahi aturan, tidak bisa. Jadi itu ya, adik-adik paham betul ya. Saya bukan dipilih oleh rakyat, jabatan politik artinya dipilih oleh rakyat lalu saya jadi bupati, bukan. Saya PJ, dibatasi oleh aturan. Kewenangan juga terbatas. Jadi nanti bupati definitif baru mungkin ya kita adik-adik punya aspirasi itu bagaimana kita bisa sampaikan. Tetapi yang sementara saya pimpin ini karena agenda-agenda daerah juga padat, agenda pemilu juga sangat biayanya besar, nanti kita sesuaikan. Nanti kakak janji di sini begini-begini ternyata tidak bisa penuhi juga nanti ada tuntut saya lagi. Jadi nanti saya balik nanti kita lihat kita rapat baru dari mana kita bisa ambil dana, kita bisa bantu-bantu. Yang penting jangan sampai ada mereka di sini ada masalah nanti susah kesulitan, kita cari solusi cepat supaya aman. Tapi mohon kerjasama ya, pengertian juga ke kami Pemda. Saya sebagai PJ ini sekarang juga saya benahi banyak hal yang saya lakukan, benahi di Tolikara daerah kita ini. Banyak hal yang berjalan tidak sesuai aturan. Jadi saya benahi satu persatu untuk bagaimana kita benahi semua supaya ke depan itu bupati definitif masuk dia tinggal lanjutkan begitu. Jadi itu mungkin beberapa hal yang saya jelaskan ke adik-adik sekalian. Mohon ya sampaikan ke adik-adik yang masih ada di kota studi masing-masing supaya data yang diberikan atau diupload dalam Simara itu betul-betul ikuti arahan dari Kabak Ekbang. Soal evaluasi untuk kinerja Kabak itu nanti saya balik baru saya evaluasi dia. Begitu. Ya. Tadi ada beberapa juga kasih masukan bahwa dia lakukan begini ada nepotisme dan lain-lain itu nanti saya lihat. Ya. Baik, terima kasih Bapak PJ sudah menjelaskan di kami masih semua. Nah, ini sudah dengar semua ya. Jadi yang terakhir itu kita punya poin penting itu yang menyangkut dengan asrama ini. Dan tadi itu yang kami memohon dengan datang ke rendah hati untuk bagaimana caranya untuk penambahan agar kita punya asrama putra dan putri ini bisa diadakan di seluruh Indonesia, bukan di Jawa Bali saya, tapi seluruh Indonesia ini bisa dapat. Begitu itu harapan besar untuk kami. Karena sebagian yang ketua-ketua yang hadir di sini, beberapa ketua ini, kita punya ketua-ketua ini, mereka punya dana masuk terbatas sehingga sementara ini masih di tangan. Jadi itu yang saya kami pesankan untuk bagaimana caranya itu penambahan. Jadi terima kasih banyak sudah menanggapi kami punya aspirasi. Terima kasih banyak PJ, terima kasih banyak. Wah. Iya. Ambil kita ketua ini. Ada mungkin ada masukan silakan. Sebelum ya. Sekalian perkenalan dari kota studi mana supaya Bapak tahu. Iya. Perkenalkan, nama saya Toy Narek. Saya dari kota studi Semarang Salatiga. Suara. Mana? Dari Semarang Salatiga. Salatiga Purwokerto. Kita sudah punya koordinator wilayah baru gitu. Kemarin itu begini kak. Kita umum sudah melakukan pendataan di Semarang gitu. Jadi kita punya data diri di dalam tuh, saya punya anggota yang lulus itu 14 orang saja. 14 orang. Terus ada teman-teman yang lain itu kita mahasiswa Tolikara di sana tuh 30 orang lebih kan. Tapi karena mereka sementara ini ada yang cuti kuliah karena tidak ada biaya. Jadi dong punya surat aktif kuliah tuh dari kampus itu otomatis tidak kasih keluar gitu. Jadi
apa yang satu hal yang bikin kita semua kesal itu ini bantuan dana pemudokan berdasarkan data yang ada di Semarang gitu. Padahal data yang masa sesuai realita yang ada di kita di kota studi sana itu bukan hanya 14 orang itu, tapi semua 30 orang lebih ini yang ada di sana begitu. Terus makanya kita mau ambil kontrakan dan lain-lain ini susah sekali begitu. Kita sampai dapat ancaman dari bapak kontrakan segala macam. Makanya kita tidak punya jalan lain lagi begitu. Itu yang kita alami ya. Mungkin itu saja, Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi tadi hari-hari perwakilan Kominfo sudah sampaikan semua ya. Tadi yang jadi tadi Bapak sudah tugaskan itu ya, data itu ya disiapkan. Untuk membantu kami juga siapkan sehingga nanti saya cek satu-satu. Saya balik ke sana nanti saya cek ke staf X-Bank dan juga staf yang tangani itu, data itu saya cek kembali. Lalu mungkin untuk solusi untuk kontrakan ini kita cari solusi nanti. Supaya kita bantu tambah dana yang sudah ada itu untuk ditambah lagi sesuai kebutuhan sehingga bisa kontrak. Yo, mungkin dari saya, dari semua Ada. tadi kita perwakilan dari BPA dan beberapa teman-teman itu dari perwakilan wilayah sudah masuk, sudah sampaikan apa yang kawan-kawan